Sama kayak Bang Helmi lah, the easiest way to growth hack. Growth hack. A sports YouTube account di Indonesia, just put Coach Justin there, gitu kan. Dengan sendiri, jalan sendiri. Dengan omongannya yang gak karu-karuan. Iya, kardus lah. Tinggal taruh kamera, pancing dikit, biarin dia ngomong, udah. Oke, ini episode istimewa. Lama saya mau ngobrol dengan anak muda satu ini. Keren banget, ada kesamaan dengan saya, tapi ada hal-hal yang perlu kita gali, ya. Tamu saya, Pangeran Siaan. Pange kita panggilnya. Siap, Bang. Terima kasih, Nyala. Terima kasih sudah diundang juga. Banyak kali Siaan berkeliaran nih, ya. Di Republik. Siap. Tapi gak ada hubungan semua, ya? Masih saudara lah. Sama Niko masih ada hubungan saudara. Masih dengan Niko? Niko masih ada. Marcel, ya? Marcel, nggak pernah ngobrol sih. Kita punya kesamaan. Kita ini ada dua pria pembuli Coach Justin Laksana. Coach. Iya. Makhluk Jadi, yang lucu itu, Bang. Lucu, ya? Lucu itu. Punya diksi yang luar biasa. Apa pendapat kau tentang seorang Coach Justin? Coach Justin ini, ya, saya tuh kenal dia udah lama, Bang, ya. 2014-13. Dan dari awal memang pas kita kenalan tuh kita nggak saling suka sebenarnya karena dia merasa, kita kan ketemu di studio ini soalnya. Di BIN ya? Enggak, di net loh. Oh, di net sebelumnya, oke. ESPN FC gitu. ESPN FC, oke. Aku pun nonton itu, ya. Dia berpikir, nih anak kecil sok tahu. Saya mikirnya nih orang tua nggak tahu apa-apa kan. Tapi ternyata kita klop gitu. Karena kita sama-sama suka ngomong yang lumayan nyeleneh gitu. Dan Coach Justin ini kan sebagai seorang pribadi ini kan juga orangnya cuek dan nggak peduli apa kata orang gitu kan. Iya. Jadi akhirnya kita klop, kita temenan di luar dari kerjaan, di luar dari studio. Kadang-kadang suka pergi bareng juga, ketemu nonton bola gitu. Dan pada akhirnya ya jadi teman baik sih. Walaupun di luar dari dunia kerjaannya, juga di luar kita baik-baik aja. Sekarang Pak, registra gua apa sih artinya itu? Regista itu kan istilah bola, itu istilah Itali, deep lying playmaker. Deep lying playmaker. Jadi Andrea Pirlo kalau di bola tuh. Jadi contoh orangnya Andrea Pirlo. Kenapa milih nama itu? Karena kita pengen something deeper gitu ke dalam hal mengulas soal sports, termasuk juga soal bola. Dan regista ini adalah sebuah posisi yang kalau buat saya itu elegan gitu, Bang, ya. Karena dia tuh ngontrol dikte tempo permainan itu nggak di depan, tapi di belakang sebenarnya. Andrea Pirlo ini kan, itu salah satu pemain favorit saya sepanjang masa gitu. Walaupun saya bukan fans timnas Italia atau fans Juventus atau Milan. Tapi dia tuh bisa orkestrasi permainan itu, walaupun mungkin secara speed dia lambat. Fisik juga nggak kuat-kuat banget. Tapi intelijensinya sangat ekstensif kan. Ya itulah kita pakai sebagai nama dari salah satu vertical sports kita yang namanya regista. Dan akhirnya membuat Pangeran Justin, ya? Iya, itu dari awal sih sebenarnya udah kita rencanain sih. Gitu ya? Sama kayak Bang Helmi lah, the easiest way to growth hack. Growth hack. A sports YouTube account di Indonesia, just put Coach Justin there, gitu kan. Dengan sendiri, jalan sendiri. Dengan omongannya yang gak karu-karuan. Iya, kardus lah. Tinggal taruh kamera, pancing dikit, biarin dia ngomong, udah. Kita gaduh-gaduh aja. Dan punya saya sebulan lebih dulu kali ya, ijazah saya. Iya. Habis itu Pangeran dia bilang, bro, gua sama Pange nih, wah silakan aja. Dan yang lucunya si Coach ini kan di berbagai macam tempat pribadinya beda-beda dia. Beda-beda, punya personality yang beda-beda gitu. Ya ini memang manusia. Kalau di sana tuh dia marah-marah kerjanya. Marah-marah kerjanya. Dipancing-pancing dikit aja. Dia marah, wow gitu. Kalau di tempat Pange dia lebih rileks ya, lebih kreatif. Iya. Tempat saya serius dia. Iya, benar. Dia takut kayak sama Bang Helmi. Enggak. Orang ini nggak ada takutnya. Orang bilang biasanya kayak gue dengan saya itu saya. Iya. Takut dia tuh ketahuan. Kita pakai ilmu-ilmu tua lah. Iya. Senior, Bang Helmi ini senior lah. Orang media dulu masih kecil saya nonton Bang Helmi lah. Tentu basket dulu kan. Basket dulu. Iya. Orang nggak tahu kalau saya gila bola juga gitu, terutama Manchester United. Sama lah kayak Pange. Tapi kita nggak usah bahas. Nggak usah. Malas sekali. Malas. Itu depresif itu. Kayak nggak ada yang lain aja, Bang. Udahlah. Saya bilang lagi dikutuk tuh. Lagi sial gitu ya. Dapat pemain hebat, pelatih hebat. Aduh, capek kita. Nggak apa-apa lah. Tapi jangan ukur kecintaan saya dan Pange dengan MU. Nggak akan pernah berubah. Betul ya, Pange? Ini ujian cinta ini. Iya. Ya inilah, saya gitu ya nonton
nonton Man United itu kan di era jaya-jayanya gitu. Dulu saya suka berpikir sih Bang, lihat fans tim kayak West Ham gitu ya, kayak Everton gitu. Kayaknya keren gitu, lihat fans yang nggak pernah menang apa-apa, tapi fansnya loyal gitu kan. Kita dulu nggak pernah ngerasain itu kan, soalnya menang mulu soalnya kan. Iya. Sampai dibenci ya. Iya. Sampai ada ABU, anything but United. Iya. Emang harus hati-hati sih sama apa yang diharapkan gitu, karena sekarang timnya kayak gitu. Iya benar. Abangku kan Tante Wiyaya Arsenal. Aku bilang inilah fans bola yang paling setia. Ya, nggak pernah juara aja, nggak mau pindah. Walaupun sekarang udah mulai juara-juara juga aja, MU sekarang lagi nggak pernah juara. Saya ikhlas-ikhlas saja kalau tahun depan tidak ada di champion. Kalau ngelihat sekarang. Kemungkinan besar sih gitu sih Bang. Ya, udah diasapin istilahnya Coach Justin oleh Arsenal. Iya, benar. Dan orang Belanda satu itu senang kali sama Arsenal. Iya. Dia bilang karena dia mau yang berbeda aja gitu. Ya kayaknya sih gitu ya. Dan ya dulu kan waktu zaman Wenger di the Wenger Way gitu, Wenger Football gitu ya, main passing football cantik menyerang itu, tapi udah lama nggak ada sebenarnya. Dan Wenger akhirnya di Depak nggak bisa lebih hebat dari masuk Champions League kan dulu kan. Betul. Iya gitu. Nah sekarang mereka lagi pengen kembali lagi. Ya oke aja sih. Mereka punya Wenger, kita punya Ferguson ya. Oke. Pange mengawalin karirnya memang dari bola ya Pange? Enggak, actually enggak. Sebenarnya? Actually enggak. Saya itu mengawali karir, saya memang orang media Bang ya. Jadi kuliah saya jurnalistik. Oke. Di Dr. Mustopo? Di Mustopo ya. Beragama? Beragama. Wah itu sekolah beragama. Beragama, mantap. Pride of Hang Lekir tuh. Iya. Dulu pertama kali itu di sebuah majalah pria. Mungkin yang paling lama di Indonesia kan masih berjalan sekarang ya. Ya sebagai penulis dulu, sebagai writer. Oke. Lalu abis itu bola tuh baru saya jadi koresponden sebuah news agency asing gitu. Mereka nyari koresponden di Indonesia waktu itu. Habis itu ada dua hal sih yang selalu saya bikin dulu. Sports itu bola karena emang suka. Sama satu lagi ya politik sih sebenarnya. Ya, dua hal itu sih. Di bola nggak main-main ya. Di Bain dulu 5 tahun ya? Bain tuh 6 tahun ya Bang. 6 tahun. 6 tahun dari 2013 sampai 2019 dulu. Luar biasa ya. Iya. Itu nggak direncanain sebenarnya. Oh iya? Saya nggak pernah punya rencana untuk kerja profesional di dalam sports broadcasting. Bidang Nggak ada. Dulu It's just a hobby. Just a hobby, ya saya dulu punya cita-cita yang lain sebenarnya, yang akhirnya ketika ada opportunity datang gitu untuk bekerja di BIN, akhirnya ya yang lain seperti sekolah dan lain sebagainya kayak dipinggirkan sementara gitu. And you did it good. Ya thank God ya, gitu. Saya sih dari dulu selalu percaya bahwa saya kan suka banget bola gitu Bang ya, dan sukanya itu bukan cuma sekedar nonton doang gitu atau baca doang, tapi bener-bener extensively researching, baca, bukan cuma soal permainan doang, tapi soal aspek sejarahnya, sosial, politiknya gitu. Karena sebenarnya sepak bola sebagai sebuah permainan aja, itu sebenarnya lama-lama sih membosankan sebenarnya. Ya 90 menit menang kalah, ada yang cantik, ada yang enggak, gol dan segala macam. Tapi ketika kita ngomongin aspek sosiohistorisnya, kenapa sebuah tim ini berdiri, kenapa sekelompok fansnya ini punya tradisi yang sedemikian rupa misalnya, buat saya itu mengagumkan sih gitu. Dan mungkin bola satu dari sedikit aktivitas yang bisa membuat sebuah identitas yang sangat-sangat lekat gitu ya kepada pendukungnya, kepada penontonnya gitu. Itu dia ya. Itu dia Om. Kalau Indonesia nggak terus suka juga? Indonesia saya nonton juga gitu udah pasti ya. SMS lah pasti ya? Iya sama, itu mungkin lebih parah dari MU gitu Bang. SMS. Sempat dilewatin Palembang. Iya. Sriwijaya masih sempat juara itu. Double winner. Masih sempat juara. Kan kalahin PSMS dulu di final kan. Double winner. Iya. PSMS ya udah belum. Padahal dulu namanya PSMS. Zaman Perserikatan. Saya dulu masih belum lahir saja PSMS juara Perserikatan itu. Dan karir sebagai presenter bola sampai mendapatkan Asian Television Award ya? Iya, di Singapura. 2017 ya. 2017. Luar biasa. Iya. Ya itu sebenarnya saya dulu nggak punya weekend tuh, Bang. Karena Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah pasti kerja di studio kan. Dan match-nya itu bisa dari jam kalau early kick off 6.45 sampai abis post match show tuh ya 2:30 pagi lah gitu ya. Dan semua match-nya gitu kan. Untung masih single. Masih single. Nggak ada yang nunggu di rumah. Ya. Dan ya itu, jadi ya dulu selama 6 tahun itu basically nggak punya weekend.
Hari liburnya itu ya kalau mau ngajakin jalan-jalan ya hari kerja, tapi biasa sama temen juga nggak match jadwal. Ya inilah bulan Juni-Juli lah. Sama kayak jadwal Eropa bolanya kan. Iya. Nah segitu baru tuh agak lowong. Kalau off season baru. Off season baru, iya. Jadi saya dulu sempat ditanya, wah enak ya kerja bola, bisa nonton bola di Inggris gitu. Pernah sih sekali gitu karena ada kerjaan, tapi most of the time kan nggak bisa kemana-mana karena di studio pasti kan. Iya. Oke, kita tinggalin bola. Jadi kalau bola ya sudahlah. Sudah, Pangeran Pak, ya. Siaan. Ya, Kata betul. orang Medan sudahlah. Yang mengagumkan tuh saya seorang Pangeran Siaan, usia sangat muda, tahu-tahu punya minat untuk di politik. Sementara biasanya anak muda nggak terlalu suka tuh dengan politik-politik. Itu dari mana, Pak? Saya tuh dari kecil di-expose dengan banyak bacaan sebenarnya di rumah ya. Koran, buku gitu. Dengan sendirinya sih ya itu menumbuhkan rasa ingin tahu, wawasan juga tumbuh dari sana gitu. Dan ya sebenarnya nggak pernah dididik dengan ini juga ya, nggak pernah dididik. Ayam apa kerjanya? Mohon maaf. Engineer dulu ya. Engineer? Engineer listrik ya, elektro. Juga bukan seorang politisi. Bukan. juga bukan. My family wasn't political at all. Nggak punya saudara yang politisi juga yang dekat gitu, nggak ada sih. Nggak ada. Tapi ya udah di-expose dengan bacaan-bacaan, lalu dibandingkan ya apa yang dibaca, ditonton dengan realita gitu. Saya kan lahir tahun 87 Bang ya. Jadi tahun 98, 99 tuh SD lah gitu ya. Jadi belum terlalu tua, tapi udah cukup bisa berpikir gitu apa yang kejadian gitu di Indonesia gitu ya. 97-8 pas Krismon ya? Iya itu ngelihat kerusuhan gitu ya. Iya. Ngelihat gimana, saya dulu tuh inget banget saya itu sekolah emang ada-ada aja. Jadi di tengah kerusuhan Mei itu Bang, masih sempat masuk sekolah tuh ya. Jadi lagi dianterin ke sekolah pagi-pagi, inget banget saya di Semanggi. Itu tiba-tiba ada orang lari gitu. Tentara satu lari gitu, saya ada panik gitu kan. Bahkan dikejar sama massa gitu. Iya gitu. Itu di atas jembatan Semanggi itu tuh. Gitu. Dulu mungkin pas saya kecil saya nggak terlalu merasa kayak ya apa sih gitu kan. Tapi looking back ke belakang itu kan sebuah apa ya? Gimana gonjang-ganjing Republik ketika itu gitu. Nah, saya turut melihat itu langsung gitu dan mengalami gitu ya. Jadi ya itu sedikit banyak juga inilah berpengaruh kepada fondasi curiosity dan juga minat terhadap social politics. Gitu ya. Dan akhirnya tercetuslah membuat asumsi itu. Iya, asumsi itu awalnya kan channel kita bikin di YouTube itu kan channel untuk ngomongin gosip politik sebenarnya. Gosip politik. Gosip politik. Karena orang banyak yang ngomong soal politik itu kan sama kayak bola Bang. Iya. Yang so tahu banyak kan. Betul. Iya kan? Iya. Dari mulai yang elit sampai orang-orang kopi semuanya mau ngomongin. Semua mau ngomongin apalagi itu. di Medan, di Aceh. betul. Oke, Terus itu akhirnya kita berasa tahun 2015 itu waktu pertama kali channel YouTube dibuat, belum ada tuh walaupun YouTube udah banyak kreatornya. Tapi yang ngomongin soal berita sosial politik itu masih sedikit sekali. Bahkan nggak ada gitu ketika itu ya. Akhirnya kita bikin itu gitu. Awalnya cuma hobi aja lah, hobi gitu kan, di-upload postingannya kalau pengen. Karena masing-masing juga punya kerjaan masing-masing Dengan sendiri. Iman Ya. waktu itu ya? Sama Iman Syafei waktu itu. Iya. Ya. Tapi 2017 berubah jadi company yang proper. Ya, akhirnya punya newsroom, punya tim dan lain sebagainya. Tapi emang at the core of it memang passion dan juga interest sama hal-hal yang political gitu. Karena suka nggak suka itu kan isu-isu sosial politik itu kan pasti berkaitan berhubungan dengan hidup semua orang gitu. Betul. Terserah mau peduli apa enggak, tetap berjalan gitu. Fenomena politik itu, kerja-kerja politik tetap berjalan. Jadi walaupun mungkin bisa memilih untuk nggak peduli, lebih baik kayaknya kalau paling nggak tahu lah. Mungkin nggak harus tahu banyak ya, paling nggak tahu lah gitu. Karena hidup lu pasti kena sama apapun itu yang diputuskan secara politis. Oke, dan ya saya kaget tuh waktu Iman di Metro ya. Apa tuh judul acaranya? Opinion. Opinion. Iya. Terus ada lagi kalau salah ya. Opinion itu yang terakhir, yang Oke. dulu kita bikin tuh sama Panji, Sama sama Panji, Raditya Dika tuh namanya Provokatif Proaktif dulu. Provokatif. 2010 ya. Iya. Ya. Oke, itu keren banget menurut saya. Jadi ada anak muda, ada Panji, ya, ada Iman gitu ngomong tentang politik dari angle yang berbeda. Aku bilang dari mana mereka dan tapi bener juga yang mereka omongin. Dan kita harus menghargai semua orang kan ya. Betul. Gitu ya. Itu kita, ya saya sih masih kagum bahwa itu acara sempat berjalan 1,5 tahun. Tahun ya. Karena apa yang kita bikin waktu itu menurut saya Bang, itu kan agak nyerempet-nyerempet bahaya sebenarnya. Karena kita very critical terhadap pejabat publik gitu. Kadang-kadang bercandaan kita juga sangat nyeleneh gitu. Mungkin bisa bikin orang marah juga, dan ada yang marah gitu, obviously ada yang marah.
Tapi ya kami sih sangat bangga dengan itu. Kita jalan tuh 2010 pertengahan sampai awal 2012 lah, 1,5 tahun. Gitu ya, itu membanggakan sih. Apalagi ada Panji. Panji kan sempat menjadi kadang-kadang wah dimusuhin banyak orang karena statement-statementnya Panji yang sangat berubah. Panji di tahun itu sih, dia di tahun itu sih belum Bang. Dia kan belum terjun politik praktis dia, betul, ya kan. Betul. Dia kan baru pertengahan 2010 2010-an itulah baru dia. Enggak gitu. Tahu-tahu dia dukung Anies, sementara selebriti yang lain berada di pihak bukan Anies ya. Dan statement-statement beliau berikutnya itu menarik. Aku baru WA dia barusan, DM dia. Saya bilang, kau kalau pulang dari New York, kan sekarang dia stand up comedy di New York. Kalau ini ngobrol-ngobrol, kita cerita bagaimana kalau New York. Dia bilang, Mas Helmy, aku bukan show di New York. Aku memang mencari pokoknya bekerja sebagai stand up comedy di New York. Wow, saya bilang. Ya benar-benar. If there's one person yang mimpinya itu akan mau conquering New York, ya Panji sih Bang ya. Jadi saya memang belajar banyak juga dari Panji gitu, karena basically ya apapun yang selama lo bisa mikirin itu, kemungkinan besar lo bisa bikin itu gitu kalau udah dipikirin kan ya. Nggak ada nggak mungkin. Nggak ada nggak mungkin, betul. Saya kagum tuh. Saya nonton ya stand up komedinya si Panji ya, dia kemana-mana gitu ya. Wah keren-keren. Kadang-kadang saya terbahak-bahak pun. Statement dia yang paling saya suka waktu dia bilang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya bilang that's genial. Dahsyat ya. Luar biasa. Oke, masih suka dengan politik sampai sekarang? Tentu saja. Tentu saja. Itu something natural. Natural. Something natural kalau buat saya ya. Mana yang lebih kental, politik atau bola kalau harus milih? Politik sebenarnya. Politik sebenarnya, iya. Karena jadi Pang itu lebih kepada orang politik ya. Kebetulan aja bola itu mungkin hanya karena hobi ya. Ada karena hobi, tapi saya melihat sepak bola itu something very political sih Bang. Kadang-kadang. Memang bukan kadang-kadang, memang selalu. Oh iya, selalu di mana politikalnya sebuah sepak bola? Ketika sebuah kegiatan bisa menghipnotis massa sedemikian banyaknya, bisa mempengaruhi cara berpikir dan behaviornya juga. Dengan sendirinya hal tersebut jadi politikal gitu. Saya selalu bilang kalau kontes karambol yang nonton jutaan orang pasti karambol jadi politis pasti, pasti gitu. Dan saya merasa sepak bola seperti itu. Gitu. Jadi ada irisan sih antara interest saya sama politik dan sama sepak bola juga. Dan kalau ada orang bilang enggak, olahraga dan politik itu harus dipisahkan. Dua hal yang terpisah. Buat saya itu nggak mungkin dipisahin, nggak mungkin dipisahin. Hal yang sedemikian captivatingnya kepada jutaan orang di dunia ini nggak mungkin nggak politis. Perkaranya cuman mau bener-bener ditaruh di depan political value-nya apa atau enggak, atau di belakang nggak mungkin nggak politis gitu. Dan buat saya selalu bilang kalau ada yang bilang kick politics out of football, kemungkinan besar orang tersebut lagi berpolitik. Mungkin politiknya beda sama orang yang lihat gitu. Gitu ya. Gitu. Ngelihat situasi politik sekarang kayak apa? Soal apa nih Bang? Ya, yang situasi politik di Indonesia sekarang. Indonesia, oke. Kita kan isu paling hangat sekarang itu soal wacana amandemen konstitusi. 3 periode. 3 periode atau penundaan pemilu. Perpanjang jabatan, memundurkan pemilu. Buat saya yang namanya power itu kan, namanya kekuasaan itu dengan sendirinya ingin preserving. Apapun yang dia punya, ingin dilestarikan lah, kalau bisa diperpanjang gitu. Jadi memang sudah by nature seperti itu. Tapi yang justru buat saya jadi mengganggu adalah orang-orang yang merasa, saya merasa harusnya itu bisa against itu ya. Jadi anak-anak muda misalnya gitu. Kita sebagai bagian dari generasi yang melihat transisi Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik tahun 98, 99. Kita melihat bagaimana namanya reformasi itu dilakukan dengan berdarah-darah gitu. Makan korban ya. Makan korban. Lalu kalau ada golongan anak muda yang merasa permisif dengan hal tersebut, dengan berbagai macam alasan, saya ngenes gitu lihat, misalnya gregetan gitu lihat ya. Gitu. Saya rasa hal ini bukan hal sepele, jadi harus dapat perhatian banyak dari semua orang. Kita nggak hanya ngomongin soal sebuah proses demokrasi, tapi ini menurut saya sih hubungannya dengan perjalanan kita ke depan sih, sebagai sebuah bangsa gitu.
Buat saya yang namanya konstitusi itu, saya bukan ahli hukum, tapi saya merasa bahwa yang namanya konstitusi itu bisa diamandemen, tapi kan harusnya nggak bisa semudah itu bisa diutak-atik gitu. Pange melihat anak-anak muda yang seumur Pange atau di bawah atau di atas sedikit lebih peduli tentang politik atau sangat permisif ya sekarang ini? Kalau menurut pengamatan seorang Pange? Sekarang sebenarnya omongan-omongan soal sosial politik itu lebih menyebar dan lebih mudah dibicarakan oleh orang banyak. Ini ada pengaruh dari sosial media juga. Ya, bagaimana bahasan-bahasan politik itu masuk ke dalam ruang-ruang publik, ke dalam ruang-ruang budaya pop di TikTok misalnya. Itu banyak sekali sebenarnya kan akun-akun TikTok yang khusus ngomongin politik atau ngomongin soal geopolitik, ngomongin soal hubungan internasional gitu. Kita lihat konflik Rusia sama Ukraina itu dalam tanda kutip bocil-bocil TikTok juga ngomongin begituan gitu kan. Jadi sebenarnya sudah dalam tingkat pembicaraan yang lebih lanjut, lebih menyebar dibandingkan let's say di awal 2000-an misalnya. Kalau dulu memang politik dianggap sebagai omongan orang tua gitu ya. Sekarang enggak ya? Sekarang saya rasa enggak. Walaupun mungkin secara level pembicaraan atau pengetahuan mungkin nggak semuanya dalam gitu Bang ya. Mungkin ada sangat-sangat superficial lah dia di permukaan. Tapi buat saya itu lebih baik dibandingkan total ignorance yang nggak peduli. Buat saya sotoy itu lebih bagus daripada cuek. Gitu. Sotoy lebih bagus dari cuek. Iya. Karena sotoy itu kan pangkal pengetahuan sebenarnya. Kalau soto sok tahu dia kan itu kan hipotesis kan. Dia ingin membuktikan itu gitu. Kalau dia nggak punya hipotesis bisanya nggak ada discovery gitu di situ kan. Asal jangan sotoy terus aja. Asal jangan sotoy terus. Yang penting kan mau open minded ya, mau membuka diri paling nggak. Dan Pange melihat ya bahwa yang masuk parlemen ya atau bupati-bupati sekarang makin muda ya. Iya. Ada wagub yang muda sekali seperti Emil segala macam. Betul. Dan itu sebenarnya hal yang menggembirakan gitu Bang, karena again ini bukan mainan orang tua aja, harusnya bisa terbuka bagi semua orang. Mungkin kalau ada satu hal yang mungkin bisa diimprove adalah walaupun banyak yang muda Bang ya masuk legislatif, eksekutif, tapi masih banyak sebenarnya yang memiliki modal lebih mungkin dari keluarganya, mungkin hubungan darah dengan dengan saudaranya gitu. Yang mana buat saya sih nggak ada masalah, fine aja gitu. Tapi harusnya next step-nya adalah ini lebih inklusif bagi siapapun gitu, warga negara umurnya berapapun, semuda apapun, selama sesuai dengan undang-undang, kalau ingin maju sebagai anggota dewan gitu, legislatif atau mau maju eksekutif kalau daerah dimanapun, silakan. Buat saya ini sangat menggembirakan. Ada nggak harapan Pange bahwa anak-anak muda mestinya lebih harus menyuarakan ya kepentingannya di dalam dunia politik sekarang? Buat saya bisa lebih terorganisir sih Bang. Kalau bersuara sih udah bersuara sebenarnya. Kalau bersuara sih semua udah sangat proaktif untuk bicara. Tapi kalau ingin sebuah gagasan, sebuah ide itu bisa diwujudkan secara politik, itu kan setelah bicara harusnya kan ada aksinya. Ya, aksi ini kan nggak bisa sporadis. Nah, harus ada mekanisme yang dipikirkan dengan lebih organized, gimana bawa ini ke dalam ranah para pembuat policy, kebijakan, pembuat undang-undang adanya di DPR gitu. Nah, ini kan harus ada jalurnya sebenarnya gitu. Nah, jadi buat saya proaktif udah oke, tinggal gimana cara organisirnya ini sih. Sekarang Giring menyuarakan sangat kencang tuh ya. Orang pertama mencalonkan diri jadi calon presiden dan terus berteriak lah. Dan kemarin sudah mengundurkan diri sebagai calon presiden. Bolehlah komentar dikit-dikit. Kan wakil anak muda. Ya, saya rasa semua orang bebas untuk mencalonkan diri. Semua orang bebas ya. Selama umurnya udah cukup kan. Iya. Jadi ya buat saya sih nggak ada isu sih sama itu. Karena di Eropa kan banyak sekali ya Pak Presiden muda, Perdana Menteri muda. Ya? Betul. Ya. Kadang-kadang memang definisi pemuda di Indonesia itu buat saya sih kadang-kadang agak nggak tepat gitu. Memang. Iya. Umur 60 pun masih ngaku pemuda kadang. Iya. Umur 40-an awal gitu kan masih dianggap pemuda gitu. 50, 60 masih pemuda juga. Masih pemuda juga. Iya. Okay. Padahal kalau kita lihat memang harusnya sih kayak misalnya saya gitu Bang ya. Saya kan sebenarnya udah nggak muda-muda banget lagi sebenarnya ya. Setahun ini umur saya itu 35 tahun ini. Tapi kalau ada acara-acara mengundang anak muda gitu, maksud saya yang diundang, saya pikir-pikir kayak carilah yang ber-23 gitu ya, 24 gitu. Iya. Memang ada itu ya, ada lag gitu. Ya, setelah di bawah generasi Pange itu memang kita harus banyak juga
apa ya, men-encourage gitu anak-anak muda untuk lebih bersuara. Hey, ya, saya tadi barusan ngitung ya, 2024 itu yang voters itu, ya, milenial Gen Z itu, mungkin lebih dari 60% pemilik suara loh. Ini nggak main-main nih. Benar. Ya, jadi kita nggak boleh cuek anak-anak muda. Iya. Dan saya rasa ini kan kalau angka 60% itu kan bener-bener bisa decisive kepada siapa yang menang. Betul, gitu. betul. Nah, yang saya pengen lihat sebenarnya Bang ya adalah gimmick. Saya menganggap ini gimmick dulu ya di 2019 itu gimmick politisi milenial. Betul. Politisi muda yang udah ditiru oleh semua orang gitu. Lalu kalau ngomongin politisi milenial itu apa sih yang dilihat gitu kan? Pasti semuanya ya kayak kita nih Bang kan pakai kaos, pakai sneakers gitu. Pakai jaket bomber gitu kalau dulu. Tapi yang lucu sebenarnya ketika kita ngomong gaya milenial seperti itu, sebenarnya buat saya itu tidak cukup mencakup milenial Indonesia secara keseluruhan. Yang kita bayangkan dengan gaya-gaya seperti itu sebenarnya milenial Jaksel sebenarnya. Milenial Jaksel sebenarnya. Tapi gitu. itu menjadi patokan. Menjadi sekarang patokan gitu. Bahasa anak Jaksel lah gitu. nyebutnya. Iya. Bahkan kalau kita ngomong milenial secara definisi gitu. Milenial tuh sekarang kalau bahasa teman saya itu udah back pain gitu, Bang. udah ngurusin gimana anaknya masuk TK gitu sekarang kan masuk SD gitu. Kita ngomong Gen Z yang lebih muda lagi. Gen Z udah muda lagi. Dan itu zeitgeist-nya Gen Z itu kan beda lagi dengan milenial kayak misal saya gitu Bang ya. Betul. Saya melihat Gen Z ini lebih radikal kadang-kadang. Very open minded, lebih open minded dibanding generasi saya. Dan cara terbaik untuk melihat diskursus mereka ya itu di TikTok sih kalau menurut saya. Di TikTok. Di TikTok sih. Itu cara mereka berkomunikasi itu kan dengan era saya gitu. Itu yang orang-orang tua ya seumur saya harus paham. Betul. Karena saya lagi nulis buku juga tentang silver generation ya. Orang-orang yang seumur saya yang hebat, pintar, kaya, punya jabatan, tapi itu di masa lalu gitu. Sementara dunia di bawah udah jauh berubah. Benar. Kita kaget-kaget tuh ada umur 20-an CEO. Perusahaannya bisa triliunan, valuasinya ya. Saya pikir itu yang terjadi. Dunianya dunia startup ya, nggak lagi fisikal gitu. Pange ada kritik nggak masukan untuk politisi tua gitu, yang sekarang lebih dominan menguasai dunia politik Indonesia? Buat saya sih ya, yang paling penting sebenarnya adalah yang akan menjalankan dan diwarisi nanti soal bagaimana negara dan republik ini berjalan itu kan yang lebih muda. Betul. Gitu. Jadi yang akan merasakan dampaknya itu lebih muda gitu. Jadi buat saya, please keep that in mind ketika ingin memutuskan apapun gitu. Jangan cuma berpikir tempo waktu 3-5 tahun gitu. Ini masih sangat panjang sekali perjalanannya. Betul. Dan yang lebih muda ini kan kadang-kadang they don't have a say in the decision making gitu. Mungkin kita semua punya teman-teman politisi muda yang tersebar di berbagai macam partai politik, baik di dalam atau di luar parlemen misalnya. Tapi kan intelijennya mereka pun tetap ada hierarki kan di dalam organisasi mereka gitu. Dan mungkin tidak akan bisa langsung gitu mereka membuat perubahan kalau sendirian gitu. Tetap aja keputusan itu tetap dilakukan di level yang senior. Jadi saya sih mengapresiasi bagi para senior-senior ini yang memberikan ruang pada anak-anak muda untuk turut andil dalam menentukan kebijakan itu diambil. Tapi bagi yang belum, saya harapkan ya itu juga bisa lebih di-involve sih, Bang. Iya. Ini cuman semacam ilustrasi ya. Pada tahun 2000 awal, waktu aku meledak dengan Siapa Berani, saya pernah diundang oleh sebuah partai untuk masuk. Aku udah datang ke markas besarnya, Pange. Ya, udah setengah hatiku udah mau masuk atau tidak. Ya. Sampai akhirnya ada seorang politisi senior dia bilang, Mas Helmy, Anda ingat ya, ini partai adalah seperti seperti truk lori gitu, yang udah banyak orang di situ. Nah, Mas Helmy adalah penumpang yang baru saja naik. Gitu tuh. Umurku kalau tahun 2000-an itu berapa ya umurku ya? Baru 30-an lah. Milenial juga zaman itu. Gara-gara disebutin begitu. Jadi saya.
Nah, tadi Bang Hilman ngomong soal Siapa Berani. Salah satu hal yang sangat saya sesali, Bang, ya. Sangat saya sesali itu adalah saya nggak pernah ikutan Siapa Berani. Iya. Karena saya merasa kalau saya ikutan, Bang, saya bisa menang gitu. Percaya saya. Saya gini, soalnya saya melihat Bang Hilman ini kan model orang yang suka baca ya, pasti kan? Sangat. Dan ya kita kaya dengan wawasan pengetahuan umum dan lain sebagainya gitu. Sangat. Ya, saya ketika lihat Siapa Berani gitu kan, semua pertanyaan hampir bisa dijawab semuanya kayak, saya nggak pernah ikut. Aku sampai sekarang masih berjuang, Pang, untuk menghidupkan itu kembali gitu. Tapi ekosistem kita memang tidak berpihak ya. Dunia TV ya sangat nggak berpihak. Dan itu original idea Bang Helmy kan? Oh iya. Dan sekarang TV kita penuh dengan drama, sinetron ya, drama Korea, hantu-hantuan masih ada. Ya reality show yang dibuat-buat gitu. Prank masih kaya, pamer-pamer, flexing masih mewarnai gitu. Dan infotainment gitu. Saya kadang nonton, aduh, what is the value of that gitu. Jadi menurut saya ini renungan. Saya tetap berjuang nih. Saya banyak Mas Helmy bikin lagi dong. Iya, aku ini cuma pembuat. Tapi kalau nggak ada yang mesan gimana? Betul. Nah, harapan saya adalah saya akan membuat ini melalui kanal YouTube atau Instagram atau apapun gitu. Wah, tetap sana lah. Karena pengen betul. Makanya di konten saya Helmy bicara kadang-kadang saya menyelipkan tuh. Menyelipkan trivia yang menarik. Wah, saya tuh obses betul dengan trivia. Kalau Pange dengan politik saya, I don't like politik, Pange. Makanya aku dibilang Bang Tanto, satu aja di dalam ya. Jadi kalau itu jangan kecembur dua-duanya gitu. Aku di luar, kau di dalam. Tapi saya berteman dengan hampir semua politisi. Tapi saya agak suka tuh. Bedalah karakternya. Ya, saya cuma nyaris menjadi kepala daerah gitu. Nggak cocok juga. Makanya Tuhan bilang nggak cocok kok di situ. Pakai ada kepengen berpolitik aktif. Saya rasa not anymore, udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Sempet tapi. Ya dulu anak muda namanya kan. Kalau dia bisa, gue juga bisa. Gitu. Tapi lama-lama kayaknya masing-masing orang itu punya role sendiri-sendiri. Gitu. Saya bahwa saya ingin mendukung teman-teman muda ini yang ingin aktif berpolitik. Tapi kayak kalau semuanya di depan gitu, siapa yang akan nge-backup, siapa akan ngedukung gitu. Karena kan harus ada bagi-bagi tugas gitu. Saya merasa tugas saya sih yang ini sih, yang backing lah, kira-kira. Ayo anak muda ya, jadi ada Pange. Saya tahu di belakang Pange ada beberapa orang juga yang juga sangat concern ya. Iya, betul. Di backup sangat concern. Asumsi akan jalan terus ya. Iya, akan jalan terus. Media industri ini kan it's a very challenging industry maksudnya. Karena sangat cepat berubah gitu, harus tetap inovatif. Dan ya kita thank God kita udah berjalan 5 tahun lebih sekarang. Ya kita terus berupaya untuk inovasi lah, bukan hanya sekedar memperbarui konten, topik juga memperbanyak, tapi juga mencari bagaimana teknologi itu harusnya kita bisa lebih embrace lagi dan untuk membantu media lebih berkembang lagi. Tinggal itu aja ya. Ditunggu IPO-nya aja kapan. Amin gitulah. Masih jauh. Amin tapi masih jauh itu, masih jauh. Ada box to box juga. Box to box iya, podcast company. Itu audio konten kalau box to box gitu. Kebetulan saya tuh pendengar podcast dari tahun 2010, 2011. Mungkin di Indonesia waktu itu masih sangat sedikit sekali orang yang aware sama podcast. Ada, tapi masih sangat sedikit sekali. Lalu 2018 kita memutuskan untuk membuat company untuk podcast. Itu bersamaan dengan Spotify sebagai platform audio terbesar di dunia, itu membuka rumahnya mereka untuk podcast, hosting podcast. Dan itu timingnya pas, jadi itulah di saat kita bikin box to box. Itu pun growing. Itu pun growing, iya. Jadi walaupun dua media company ini sebenarnya nggak ada hubungan ya. Ini juga banyak yang sering nanya sama saya ini. Apa sih hubungan box to box sama Asumsi? Sebenarnya nggak ada hubungan. Aku pikir Asumsi di bawah box to box. Oh, enggak. Dua entitas. Itu dua entity yang berbeda. Kebetulan dua-duanya foundernya saya, tapi ini dua separate company. Tidak satu rumah ini. Gitu. Wow. Ya kita belajar dari Bang Helmy lah. Bang Helmy kan udah mulai jalan duluan gitu kan. Kita lihat apa yang bisa kita tiru yang baik-baik gitu kan. Saya tuh kerja saya sekarang memberikan kesempatan bagi karyawanku. Semua aku punya beberapa perusahaan semuanya anak muda. Ya, jadi emang masanya anak muda. Kita ya yang kita punya cuman wisdom ya. Wisdom, experience, and network. The rest anak muda semua. Knowledge
Udah lewatnya kita pakai. Spirit yang penting Bang. Spirit yang penting, memberi motivasi. Oke, Pak, terima kasih. Thank you Aku Bang. doakan sukses. Ya. Thank you. Kalau udah berubah hatinya ingin berpasangan, ya jadi kontak, jangan lupa ngundang lah ya. siap. Jadi ini the most eligible bachelor in town. Sukses terus dan tetap sehat ya. Thank you, Bang. Tetap memberikan inspirasi bagi Indonesia. Teman-teman, itulah podcast saya, dialog singkat saya ya. Nggak singkat juga sih, mungkin lebih dari 30 menit. Kita berbicara banyak hal. Ya, ini ada wakil anak muda yang sangat peduli tentang kehidupan politik di Indonesia. Semoga ini menjadi inspirasi hidup anak muda. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.